Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama siapkan Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ya, setiap orang pasti pernah khawatir. Dan kekhawatiran itu selalu datang tidak mengenal waktu. Ya, hati-hati jangan sampai kekhawatiran ini membuat kita kehilangan iman. Seringkali kekhawatiran menggerogoti iman seseorang. Orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran berarti boleh dikatakan imannya kurang. Atau dikatakan bahwa imannya lemah. Kenapa? Kalau orang percaya akan Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada alasan khawatir. Perhatikan, sebab ia yang memelihara kamu. Hidup orang benar, hidup orang percaya, dipelihara Tuhan. Nah, caranya Tuhan memelihara, ya kita tidak bisa menentukan, artinya dengan segala macam cara. Menurut cara Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu menjanjikan pemeliharaan atas hidup kita. Dipelihara artinya apa? Dicukupi kebutuhannya, dilindungi, dijagai. Ya seperti kita aja misalnya, mungkin ada yang pelihara hewan ternak, ayam misalnya, ikan atau apa yang lain. Saya yakin kita akan memperhatikan kebutuhannya kan. Makan tidak akan terlambat, kita akan selalu berikan makan. Kalau sakit ya kita carikan obatnya. Ya, kalau ada yang mencoba mengganggu kita akan melindunginya. Itulah bicara tentang pemeliharaan. Terhadap hewan peliharaan pun kan gitu ya. Apalagi Tuhan memelihara hidup kita. Iya, Tuhan memelihara kita sehingga tidak ada alasan untuk kita jadi takut, karena Dia menjaga hidup kita. Dia memastikan bahwa kita tidak berkekurangan. Dia juga yang senantiasa tahu apa yang kita perlukan. Mari jemaat dikasih Tuhan, buang kekhawatiran dari hidupmu dan mulai percayai Tuhan. Ya, firman-Nya jelas mengatakan ia memelihara kamu. Artinya dengan iman kita terima akan janji Tuhan ini supaya hidup kita betul-betul terpelihara. Ya, kalau Tuhan yang memelihara, pasti kita terpelihara, pasti kita aman, pasti kita selamat, sebab Tuhan yang berkuasa. Dia tidak mungkin kehilangan cara untuk memelihara hidup kita. Ya, termasuk dalam hal mungkin kebutuhan hidup dan sebagainya. Orang Jawa bilang sangkan paran gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan cara-cara yang kita nggak ngerti bagaimana Tuhan bisa menolong kita ya dengan cara yang seringkali kita nggak ngerti. Ya, jangan pernah membatasi Tuhan.
Ya, artinya jangan nyetir Tuhan, mendikte Tuhan. Tuhan, nanti pasti begini ya, pasti begini, belum tentu. Ya, yang penting adalah percayai Tuhan. Seorang yang percaya kepada Tuhan, dia nggak khawatir lagi dengan hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan pegang kendali akan hidupnya. Karena dia yakin dan percaya Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti menolong. Nah, itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Ya, lebih-lebih ya kita yang ada di zaman perjanjian baru di akhir zaman ini, Tuhan bahkan menyertai kita melalui Roh Kudus. Ya, kemarin kita peringati hari pencurahan Roh Kudus ya. Jadi ada Roh Tuhan yang tinggal dalam baitnya dan kitalah bait Roh Kudus itu. Sehingga seharusnya nggak perlu khawatir lagi menghadapi apapun karena Dia memelihara hidup kita. Dia yang bersama dengan kita, Dia yang tinggal dalam diri kita, Dia juga pasti akan menolong kita dari segala keadaan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya tidak aneh memang yang namanya manusia itu kadang khawatir. Tapi jangan sampai kekhawatiran menguasai hidupmu. Sehingga engkau kehilangan iman. Engkau kehilangan pengharapan. Sehingga engkau goyah. Ya, jangan sampai ya ketika kekhawatiran datang. Ketika hal yang menakutkan datang. Mulai mendekat kepada Tuhan. Mulai nyatakan kepada Tuhan. Katakan sejujurnya apa yang membuat engkau khawatir. Ya, dan Tuhan setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Dia yang memelihara hidup kita. Dia juga yang pasti akan menolong kita. Sehingga kekhawatiran itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan iman kita. Kita percaya Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang maha kuasa. Ya, Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada satupun yang melebihi Dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Teguhkan, kuatkan hatimu menghadapi apapun. Ketika kekhawatiran datang, jangan sampai itu berkuasa atas hidupmu. Selalu terbuka kepada Tuhan. Selalu nyatakan kepada Tuhan apa yang membuat engkau takut dan khawatir. Dan Dia melalui kuasa Roh-Nya akan meneguhkan, akan memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada kita. Dan kita juga percaya kuasa Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Sebab Dialah yang memelihara hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali diingatkan betapa pentingnya untuk kami selalu menyandarkan diri kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan ketika masalah, pergumulan, apapun datang menempa hidup kami, biarlah kami tetap bersandar kepadamu. Sehingga kekhawatiran tidak menguasai hidup kami. Tetapi sebaliknya Tuhan, kami tetap diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Karena Engkaulah Tuhan yang memimpin kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami percaya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami aman dari segala mara bahaya dan celaka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Dan biarlah rahmat anugerah dan segala berkat-Mu Tuhan atas hidup kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.